Bapak Ibu umat sekalian yang saya kasihi, beberapa hari yang lalu ada seorang anak sekami yang bertanya kepada saya demikian, "Pastor, kenapa sekarang ini pastor membaca Injil di mimbar ini dan bukan di sana?" Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, "Pastor, kenapa referen Mazmur tanggapan susah yang terjadi sekarang ini?" Dalam hati saya pikir, luar biasa anak ini, ya, memperhatikan, pasti dia tekun mengikuti misa live streaming dan mengajukan pertanyaan itu. Pertanyaan pertama saya jawab demikian, sekarang masih kencang penyebaran virus corona, jadi saya baca Injil di mimbar pembukaan ini supaya tidak terlalu banyak yang pakai mimbar sabda. Nah, ini untuk protokol kesehatan. Oh, begitu pastor. Lalu kemudian Mazmur. Saya mengatakan gereja, khususnya gereja Indonesia, memang ini agak sulit karena anak-anak yang dijawab. Gereja Indonesia sekarang menerbitkan Mazmur yang baru. Semua tadi sulit juga menyanyi itu karena rumusan referennya cukup jauh berbeda dengan yang lalu. Tetapi ini semua adalah, nah ini masuk poinnya, bagian dari bagaimana gereja sebagai satu keluarga besar terus memperbaharui diri, terus mengerjakan imannya untuk semakin terarah kepada Tuhan yang kita percayai itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita lihat beberapa poin menyangkut hidup bersama dengan sesama yang dilandasi oleh hidup bersama dengan Allah. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bahwa Allah mencintai manusia. Dan cinta Allah kepada kita ini diungkapkan dengan Allah mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu." Ya. Dan tidak ada Tuhan yang lain. Ya. Maka kalau hanya Dia yang adalah Tuhan Allah kita, maka kita tidak layak dan tidak boleh untuk melihat yang lain. Maka sering disampaikan di dalam pendalaman-pendalaman iman, hati-hati supaya jangan sampai kita percaya pada Allah-Allah lain. Misalnya, apa misalnya? Mungkin dukun-dukun ya. Tidak lagi ke gereja karena pergi ke dukun. Ini mulai percaya pada Allah-Allah lain. Selalu ada kemungkinan bahwa orang diberi kemampuan dan talenta oleh Tuhan untuk membantu sesamanya, tetapi harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan Allah yang sudah mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu," lalu kita beralih kepada Allah-Allah yang lain. Kalau Dia yang adalah Tuhan kita sudah mencintai kita, maka sebagai manusia kita wajib untuk membalas cinta yang agung itu. Cinta Allah kepada kita adalah cinta yang agung, maka kita wajib untuk membalas cinta yang agung ini di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bagaimana hubungan kasih Allah dengan bangsa terpilih itu. Ini menjadi dasar dari pernyataan hidup bersama. Hidup manusia di dunia ini dan juga hidup bersama dengan Allah. Dan seluruh hidup bersama ini adalah hidup yang kemudian diatur oleh aturan-aturan yang diberikan oleh Allah untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada keselamatan yang diberikan oleh Allah. Maka ada 10 perintah Allah, dekaloh. Ya. Dengan dekaloh ini, 10 perintah Allah ini
dimaksudkan untuk memperkembangkan dan juga untuk menimbulkan iman kita secara menyeluruh kepada Allah. Dan kemudian iman secara menyeluruh kepada Allah ini dapat kita laksanakan, dapat kita kembangkan, dapat kita kerjakan dengan baik dalam hidup kita dengan sesama manusia dan tentu saja alam ciptaan ini. Mari kita lihat hukum Allah yang kita sebut tadi sebagai Dekalogus, 10 perintah Allah, bukan hukum yang mau mematikan inisiatif dan kreativitas manusia, melainkan adalah hukum yang kemudian membiarkan manusia berinisiatif dan kemudian secara kreatif mengabdi kepada Allah dan sesama. Maka memang yang penting adalah bagaimana kita lewat hukum ini semakin memahami atau kita pemahaman yang baik dan kemudian realisasi yang terus-menerus di dalam situasi hidup kita yang konkret. Ya. Nah, mana pemahaman dan kemudian realisasi yang konkret itu? Mari kita lihat apa yang terjadi sekarang ini dalam 1-2 hari ini. Kita lihat kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Irak, ya, yang dimulai pada tanggal 5 Maret yang lalu. Nah, ini kunjungan Paus yang pertama sejak pandemi COVID, ya. Pertama kali dia keluar sejak pandemi. Dan apa yang terjadi? Warga Irak ini amat bergembira dengan lawatan bersejarah ini. Mengapa? Sebenarnya pada tahun 1999 yang lalu, Paus Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi santo, rencana berkunjung ke sana. Tetapi itu tidak jadi, batal. Ya, tentu saja karena banyak pertimbangan. Ya. Nah, kunjungan Paus ini membawa banyak pesan, sekaligus juga membawa kegembiraan, khususnya kepada umat Katolik yang ada di sana. Dan Sri Paus berpesan, Paus Fransiskus ini, dia menyerukan agar diakhiri ekstremisme dan kekerasan di sana. Ya. Dalam 4 hari kunjungan ini, Sri Paus rencana untuk kemudian berkunjung ke atau melawat ke Ur. Ur ini adalah daerah yang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Abraham. Dan kita tahu Nabi Abraham ini adalah atau dakwah atau apa yang diimani oleh Nabi Abraham ini kemudian juga diikuti oleh pemeluk agama Islam, agama Kristen dan Yahudi. Nah, kita lihat apa yang diperjuangkan oleh Sri Paus dan kemudian berkunjung ke negara ini tentu saja tadi untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan kita sebagai warga manusia dan kemudian juga untuk meneguhkan kembali kebersamaan dengan Allah yang mencintai manusia siapapun itu. Dan ini saya kira hal yang luar biasa. Banyak yang bertanya, Sri Paus ini tidak takut ya? Ya tidak takut karena percaya pada penyelenggaraan ilahi. Akulah Tuhan Allahmu. Dia mencintai kita manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, hukum Allah adalah hukum yang menjelaskan dan sekaligus juga mengingatkan arah usaha kita manusia di dalam hidup bersama. Dan tentu saja juga menopang kehidupan kita untuk terus-menerus mengarahkan diri kita, hidup kita kepada Dia yang mencintai
kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita senantiasa beribadah. Seperti pada hari Minggu ini, kita beribadah. Kita beribadah. Nah, beribadah kepada Allah memang itu penting, tetapi juga sekaligus menuntut keterlibatan kita secara konkret kepada sesama. Keterlibatan kita. Maka memang tidak ada artinya kalau saya menjadi orang yang banyak waktu saya pakai untuk berdoa, tetapi saya tidak terlibat secara nyata di dalam kehidupan bersama. Tentu saja sebaliknya, selain keterlibatan bersama di dalam kehidupan yang nyata, dibutuhkan kesempatan-kesempatan untuk berdoa, dan itu dicontohkan oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di dalam pengalaman hidup bersama ini juga penting. Kerap kali kita lihat atau kita mendengar bahwa ada manusia yang kerap mengajukan tuntutannya terhadap warta ilahi. Tuntutannya kepada Tuhan. Misalnya rumusan seperti ini. Saya mau percaya kepada Allah, saya mau percaya kepada Kristus asal. Nah, ini berarti ada tuntutan yang dibuat oleh dirinya supaya percaya. Nah, ini tentu saja pemahaman iman yang keliru. Padahal sejak awal Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau kita menjadi orang yang mau percaya hanya karena keinginan kita, ya, sekali lagi, hanya karena cocok dengan keinginan kita, maka kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sebenarnya tidak percaya pada Allah yang Esa itu, yang sudah mengatakan kepada kita, Akulah Tuhan Allahmu. Maka tadi seperti orang-orang Yahudi yang menghendaki tanda, ini ada tuntutan. Seperti orang-orang Yunani yang mencari hikmat, ini ada tuntutan di dalamnya. Mari kita menyadari, khususnya dalam masa Prapaskah ini, kalau kita menjadi orang yang seperti mempunyai tuntutan kepada kita, maka salib ini bisa kita sebut sebagai batu sandungan. Karena kita tidak full percaya kepada Tuhan. Masih ada dalam poin pertama tadi, Allah-Allah lain yang menggerogoti hidup kita. Atau puasa seperti sekarang ini, kalau kita mempunyai tuntutan, maka puasa bisa kita sebut sebagai sesuatu yang menyiksa diri kita. Atau tidak sehat. Biasanya kita makan kenyang 3 kali sehari, atau berapa kali? 3 kali. Pada masa puasa 1 kali, nanti tidak sehat. Kalau ada tuntutan. Tetapi kalau kita berpasrah, sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita kepada Dia yang adalah Allah Tuhan kita, maka semua itu kita kerjakan, kita terlibat di dalamnya, karena kita semakin mencintai dan semakin mengarahkan hidup kita pada Allah yang sudah lebih dahulu mencintai kita. Warta Kristen, dan itu adalah warta yang disampaikan oleh Kristus dalam perjanjian baru, melihat bahwa Allah ternyata mencintai manusia. Dan Allah yang mencintai manusia ini termasuk di dalam kesengsaraan hidup kita. Di dalam kekurangan-kekurangan kita, Dia mencintai kita. Dan mana tanda keterlibatan Kristus mencintai kita? Justru di dalam salibnya, Dia sungguh terlibat untuk melepaskan kita dari penderitaan karena dosa-dosa kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari di dalam masa puasa, masa Prapaskah ini, kita semakin mengarahkan hidup kita kepada Tuhan yang mencintai kita. Kita kembali menghidupkan, kalau mau dikatakan hukum atau aturan-aturan yang dimaksudkan untuk menarik kita kembali dari kehidupan kita yang mungkin melenceng atau jauh dari Allah, untuk kembali dalam jalur yang benar. Dan sebagaimana dibuat oleh Sri Paus kita dalam kunjungannya ke Irak ini, mari juga kita sungguh menghadirkan orang-orang di dalam kehidupan kita yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami tantangan, khususnya juga dalam membangun hubungan mereka dengan Allah sendiri. Semoga demikian. Amin.